Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Katsir menggambarkan di mana Nuh membangun bahtera, dan oleh karenanya orang-orang mulai mengolok-oloknya. Ibnu Katsir berkata, Nuh memilih tempat di luar kota, jauh dari laut. Dia mengumpulkan kayu dan peralatan, dan mulai siang dan malam untuk membangun bahtera. Ejekan dari orang-orang berlanjut, "Wahai Nuh, apakah menjadi tukang kayu lebih menarik bagimu dibanding kenabian? Mengapa engkau membangun bahtera sejauh ini dari laut? Apakah engkau akan menyeretnya ke air, atau angin akan membawanya untukmu?" Nuh menjawab, "Kalian akan mengetahui siapa sebenarnya yang dipermalukan dan menderita nanti." Sejarawan Islam klasik Ibnu Ishaq mengatakan, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nuh mulai menebang kayu dan menempa besi dan menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan bahtera, seperti paku dan material lainnya yang hanya diketahui olehnya. Ketika proses pembuatan ini, Allah kemudian membuat mandul seluruh wanita, sehingga tidak ada anak yang dilahirkan dari umat Nabi Nuh. Adapun Ibnu Abbas mengatakan bahwa pembuatan perahu tersebut dilakukan di atas Gunung Nut. Perihal di mana Gunung Nut itu berada, sejarawan Islam Al-Masudi dalam karyanya Muruj ad-Dahab mengatakan Gunung Nut berada di Sri Lanka pada hari ini, tempat di mana dalam banyak riwayat dikisahkan bahwa Nabi Adam pertama kalinya diturunkan ke bumi dari surga. Setelah Nabi Nuh membuat bahtera sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bahtera itu selesai dibuat, ada banyak riwayat dengan versinya masing-masing yang menggambarkan seberapa besar bahtera tersebut. Qatadah bin An-Nu'man berkata, "Telah disebutkan kepada kami bahwa bahtera itu panjangnya 300 hasta dan lebarnya 50 hasta dan tingginya di langit adalah 30 hasta. Pintu masuknya ada pada sisi yang lebar. Jika dikonversi ke dalam satuan meter, maka ukurannya menjadi sekitar 137 kali 23 kali 14 meter. Panjang kali lebar kali tinggi." Riwayat lain dikatakan oleh Hasan al-Basri, namun dia tidak mengatakan berapa tingginya. Hasan al-Basri berkata, panjang bahtera Nuh adalah 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Itu artinya sama dengan sekitar 549 kali 274 meter, panjang kali lebar. Sementara itu Ibnu Ishaq mengutip dari Taurat mengatakan, ahli kitab Taurat berasumsi bahwa Allah memerintahkan Nuh untuk membangun perahu dari kayu jati. Dia harus membuatnya miring untuk kemudian dilapisi dengan ter di dalam dan di luar, dan membuatnya dengan panjang 80 hasta dan lebar 50 hasta, dan tingginya di langit 30 hasta. Allah memerintahkannya untuk membangunnya dengan 3 lantai, bagian bawah dan atas, dan untuk membuat jendela padanya. Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, akhirnya dia menyelesaikannya. Jika dikonversi ke dalam ukuran meter, maka itu menjadi 37 kali 23 kali 14 meter, panjang kali lebar kali tinggi. Sebagaimana telah disebutkan dalam artikel sebelumnya, baik orang Yahudi dan Nasrani juga meyakini kisah tentang Nabi Nuh. Dalam Alkitab mereka dikatakan, beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Apa yang disebutkan dalam Alkitab dimensinya persis dengan versi Qatadah bin An-Nu'man sebagaimana telah disebutkan di atas. Sebagai pembanding dengan masa kini, dunia mencatat bahwa kapal laut terbesar yang pernah dibuat pada era modern adalah kapal tangki minyak Seawise Giant, atau nama lainnya adalah Nok Nabis. Kapal ini dibuat di Jepang oleh Sumitomo Heavy Industries Ltd dan pertama kali diluncurkan pada tahun 1981. Kapal ini memiliki panjang 458,45 meter dan lebar 68,8 meter. Beban terberat yang dapat ditanggungnya adalah 646.642 ton. Sementara itu, kapasitas tangki minyaknya mencapai 4.240.865 barel. Dialog Nabi Isa dengan Ham masih terkait dengan penggambaran bahtera Nuh. Ibnu Abbas menggambarkannya dalam sebuah riwayat yang cukup panjang. Berikut ini adalah riwayatnya. Para murid berkata kepada Isa bin Maryam, "Apakah engkau mau mempertemukan kami dengan orang yang menyaksikan bahtera Nuh dan dapat memberitahu kami tentang hal itu?"
Di sana ia mengambil segenggam tanah di telapak tangannya dan bertanya, "Apakah kalian tahu apa ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Nabi-Nya lebih tahu." Isa berkata, "Ini adalah kuburan putra Nuh, Ham." Dia memukul bukit itu dengan tongkatnya dan berkata, "Bangkitlah dengan izin Allah." Dan bangkitlah Ham dengan rambut abu-abu, menggoncang-goncangkan kotoran tanah di kepalanya. Allah bertanya kepadanya, apakah dia mati dalam keadaan seperti itu dengan rambut beruban? Ham menjawab, "Tidak, ketika aku mati aku adalah seorang pemuda, tapi aku pikir waktunya telah tiba dan rambutku menjadi abu-abu." Isa berkata, "Ceritakanlah tentang Bahtera Nuh." Dia berkata, panjangnya 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Ada 3 lantai, satu untuk hewan peliharaan dan liar, satu lagi untuk manusia, dan yang ketiga untuk burung. Ketika kotoran hewan menjadi berlebihan, Allah mengilhami Nuh untuk menggelitik ekor gajah. Dia melakukannya dan seekor babi jantan dan betina keluar dan menyerang atau memakan kotoran itu. Ketika tikus itu masuk ke dalam lapisan dari papan bahtera dan menggerogotinya, Allah mengilhami Nuh untuk memukul singa di antara kedua matanya, dan seekor kucing jantan dan betina keluar dari hidungnya untuk menyerang tikus itu. Hanya kepada Ham, bagaimana Nuh mengetahui bahwa semua tempat-tempat itu tenggelam dan kemudian tidak lagi? Dia menjawab, dia mengirim burung gagak untuk memberinya informasi, tetapi gagak menemukan mayat dan menyambarnya, di mana Nuh mengutuk burung gagak yang mana seharusnya membuat gagak ketakutan. Oleh karena itu, gagak tidak menyukai rumah-rumah. Dia kemudian mengirim merpati. Ia kembali dengan daun zaitun di paruhnya dan tanah liat di kakinya. Karena itu, Nuh tahu bahwa semua tempat telah terendam air, tetapi saat itu sudah larut. Karena itu, kalung burung atau corak bulu pada bagian leher merpati berwarna hijau keabu-abuan di lehernya. Nuh memberkati burung merpati itu agar jinak dan tidak berbahaya. Oleh karena itu, merpati menyukai rumah-rumah. Berkata, "Wahai Nabi Allah, mengapa engkau tidak membawa Ham kepada orang-orang kita, sehingga dia dapat duduk dan berbicara dengan kita?" Isa menjawab, "Bagaimana mungkin orang yang sudah tidak memiliki kehidupan mengikuti kalian?" Kemudian Isa berkata kepada Ham, "Kembalilah dengan izin Allah." Dan Ham berubah kembali menjadi debu.